memberikan kisah dan keteladanan, dan kita lihat langsung. Saya akan menceritakan banyak kisah dalam pertemuan kali ini. Ini adalah keteladanan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadwan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah katakan ini ayat untuk Nabi Muhammad, bukan untuk kita pertamanya, tapi kemudian menjadi adalah ikut dan juga masuk kepada kita, tapi difirmankan pertama untuk Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, fabima rahmatin minallah, karena rahmat daripada Allah lah, kasih sayang Allah lah, engkau bersikap lemah lembut kepada semua manusia. Walau kunta fadwan, kalau seandainya engkau ini bersikap fadwan, kasar. Bapak Ibu sekalian, fadwan ini dalam Al-Quran itu adalah dasarnya daripada air dalam punuk onta. Jadi kita tahu onta itu ada punuknya, di atas yang tinggi itu adalah tangki airnya onta. Tangki air onta ini, jadi air ketika diminum sama onta masuk ke dalam tangki yang di atas ini. Nah, fadwan itu diambil dalam bahasa Arab dari air yang dalam punuk onta itu. Kenapa demikian? Orang Arab kalau seandainya mereka kehabisan air, maka mereka akan menyembelih onta di gurun pasir yang panas, lebih panas dari di depan kita hari ini. Lebih panas lagi, mereka akan menyembelih onta, lalu kemudian mereka akan mengambil air dalam tangki onta itu untuk bertahan hidup. Minum air tangki onta ini, kiban rasanya. Rasanya punya bahasa ulun tuan di kampungnya, menyatakuh mon dalam belang. Kita buat sumur di sawah, kalau sudah mulai kering masih ada air di dalamnya, tapi kodok juga banyak. Nyan mandum kamate, kodok semua sudah mati, minumlah air itu. Nah, lagi yang jelas tadi, begitulah rasanya. Walaupun engkau nabi sekalipun orang akan lari. Walaupun Nabi Muhammad, walaupun tafadzal, walaupun engkau Nabi, tapi bersikap kasar, semua orang akan lari. Tapi kenapa semua orang berkumpul denganmu dan senang dan masuk Islam oleh gara-gara akhlakmu? Inilah dia. Kan cuma dengan nama Nabi betul kan? Bukan cuma sekedar Nabi saja, bukan. Tidak bisa mengandalkan saya Ustaz, tapi saya tidak punya etika. Saya adalah pemangku jabatan besar, tapi tidak punya etika dan tidak punya akhlak, tidak berbudi pekerti. Semua orang akan berlari. Nah, inilah dia yang Allah katakan, fa'fu anhum, maka engkau maafkanlah mereka. Wa syawirhum fil amr, karena engkau adalah seorang pemangku jabatan besar di negara Madinah. Wa syawirhum fil amr, maka dalam setiap permasalahan bermusyawarahlah. Hargai orang lain yang bersama denganmu, karena itu adalah akhlakul karimah sebagai seorang pemimpin. Nah, ini dia pengajaran daripada Allah Kota Mekah. Nabi berpuasa dan semua para sahabat berpuasa. Puasa, bayangkan perjalanan Nabi dari Madinah ke Mekah, gurun pasir yang luar biasa. Ada dia tadu langsung ikut kiban suum. Nah, dalam kondisi begini dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, banyak daripada para sahabat yang kelelahan karena mereka berpuasa. Betul-betul beribadah. Orang yang ketiga berikrar ini, 3 orang berikrar ini kemudian dilaporkan kepada Nabi ketika Nabi pulang ke rumah, bahwa ada datang 3 orang membuat ikrar seperti ini untuk mendekatkan diri pada Allah. Nabi bilang apa? Langsung Nabi menuju ke masjid, naik mimbar. Kenapa aku mendengar 3 orang dari kalian berkata bahwa mulai pribadi-pribadi yang ekstrim itu dididik dengan tidak bisa mengasihani dirinya sendiri. Rasulullah mengajarkan, kasihani dirimu sendiri sebelum nantinya mengasihani orang lain. Lalu Nabi SAW dengan kasih sayang dan rahmatnya, dengan lemah lembut beliau datang untuk
belajar. Ya Allah, kasihanilah kami berdua dengan Muhammad, dan jangan pernah engkau mengasihani selain daripada kami berdua. Nabi sujud. Setelah itu Nabi memanggil, "Waman kana yad'u?" Siapa yang tadi membaca doa? Karena dia baca keras-keras, Nabi tahu isi doanya juga. Kata Nabi, "Laqad hajarta katsiran." Ini doamu itu terlalu luas sekali. Mahal dia. Laqad hajarta katsiran. Berat doa belumnya. Maksudnya apa ini? Teguran Nabi Muhammad itu yang membekas pada dirinya sehingga dia sangat sayang kepada Nabi dan membenci kepada sahabat yang mau mencegah dia kencing. Lihat bagaimana pengajaran Nabi langsung menohok pada hatinya dan merubah dia. Ketika Nabi sholat, berzina itu boleh jadi ibu orang lain, itu boleh jadi anak orang lain, itu boleh jadi kakak orang lain, itu boleh jadi bibi orang lain, semua begitu. Orang tua tidak akan ridho. Kata Nabi, semua yang wanita kalian ajak berzina itu seperti itu. Mereka juga punya anak, mereka punya suami, mereka punya ayah, mereka punya abang. Semua mereka tidak akan ridho. Di sini dia tertegun dan berjanji kepada Nabi untuk tidak pernah dalam hidupnya untuk melakukan zina lagi. Baru paham dia. Lihat, Nabi menegur dengan kasih sayang. Tidak Nabi membentak, tapi Nabi paham siapa dia. Lalu Nabi tegur dengan kasih sayang beliau. Disinilah Islam dikembangkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh para sahabat yang melihat bagaimana tingkah laku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini boleh jadi kesalahan kita kalau seandainya ada orang yang tidak dekat dengan Islam, gara-gara yang bicara masalah Islam yang tidak mencontohkan perilaku akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi kita ikut andil dalam merusak image tentang Islam ini ketika pemangku jabatan besar di umat Islam tidak mencontohkan bagaimana kepribadian Islam ini daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikut andil dalam hal ini. Apalagi kita menjadi tokoh yang berdiri di depan, yang dipandang oleh orang banyak, dan kita membawa nama Muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW. Kita ikut andil dari para sejarawan dan para perawi hadis. Nah, dengan kita juga di masjid ini biasanya terukur juga sholatnya. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat sedikit, ya. Semua itu ada terukur. Sholat Nabi juga hari ini. Tetapi Nabi mempercepat sholat beliau. Dan Nabi salam dengan cepat tidak biasanya. Sehingga setelah sholat Nabi bilang, "La'allakum tata'ajabuna min sur'ati fi sholat." Mungkin kalian merasa takjub, hari ini aku mempercepat sholatku. Ini untuk merayakan Maulid Nabi juga. Sudah kita dengarkan dengan baik. Kalian. La'allakum tata'ajabun. Mungkin kalian merasa heran, hari ini aku mempercepat sholatku, kata Nabi. Kata Nabi apa? Fa inni asma'u buka as-sabi wa ashfaqtu ila ummihi. Dalam sholat tadi, aku mendengar tangisan bayi di belakang. Maka ashfaqtu ila ummihi. Aku merasa kasihan kepada ibunya. Kita bisa berdalih, ya Rasulullah, engkau salat bersama kami 1000 orang. Hanya gara-gara seorang bayi yang menangis engkau mempercepat salat kami. Bukankah lebih layak itu si ibu yang ditanya, kenapa bawa bayi ke sini? 1000 orang lebih yang salat dengan Nabi. Nabi bilang, aku kasihan kepada si ibu yang mendengar tangisan bayinya, maka aku mempercepat sholatku.
Demi Allah dan Tuhan Tuhan pegang. Sampai di Mesir saya mendengar langsung ada masjid yang si ibu bawa anak ke dalam masjid, ada imam yang mendengar suara tangisan bayi. Setelah salat, buru-buru dia menuju si ibu, memarahi ibu, kenapa bawa anak ke sini mengganggu kami salat. Tentang kemalingannya dengan ini. Kami salat di sini, kenapa diganggu dengan tangisan bayi? Nabi SAW 1000 orang salat bersama beliau, beliau hentikan salat dengan cepat demi seorang bayi yang menangis. Nah, cara pengamalan agama kita dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Lihat, hanya dari hati yang rahmat minallahi lintalahum, hati yang sudah subur rasa kasih sayang di dalam hatinya, maka Islam itu beginilah kita wujudkan dalam keseharian kita. Saudara sekalian, lalu dalam banyak hal kisah yang lain Rasulullah SAW menegur orang-orang yang bersalah itu dan berbuat maksiat dengan kasih sayang sekali. Ini kisah yang unik sekali terjadi ketika datang seorang minta izin untuk berzina kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, izinli bizina. Bayangkan ini ya, dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, izinli bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Nah, ini menghalalkan zina, tapi untuk dia aja. Dia sudah tahu kalau zina itu haram, tapi dia beriman, tetapi belum tahan untuk tidak berzina. Tapi supaya lebih legal, dia minta kepada Nabi SAW, dan tidak malunya dia di depan para sahabat dia minta. Ikut para sahabat dia ke, ya Rasulullah, izinli bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Para sahabat yang lain terlupa mendengar adanya macam, hai Rasulullah, perbahasanya, pertingkahnya, persikapnya.